komputer. Sip. Udah ya, gue masukin ya. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, suara saya sudah terdengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Kita langsung mulai di jam 9 ya. Dengan... Mungkin menunggu dulu kali ya. Oh gitu, oke, mungkin nunggu dulu. Baik. 5 sampai 10 menit. Mungkin bisa di baik. namanya? Sambil nunggu yang lain. Oke. Ini paling kita akan bahas topik yang cukup hangat di dunia IT ya, khususnya. Dan mungkin di antara kita sudah tahu beberapa hal mengenai namanya AI ya, Artificial Intelligence, lagi memang cukup populer. Biasanya itu kalau yang bukan mempelopori ya, Google sudah menggunakan, udah banyak sih perusahaan teknologi yang pakai ini untuk meningkatkan kinerja mereka sih dalam hal produktivitas perusahaan ya. Dan dan kalau misalkan kita lihat misalkan teman-teman mau lihat kursus mengenai AI itu kan sebetulnya yang saya pernah pelajarin ya, itu turunannya ada data science, ada data analis, ada data engine, dan ternyata itu mereka punya fungsi yang berbeda-beda gitu. Dikira tuh dulu kalau data ya udah hanya satu profesi saja gitu, tapi ternyata profesinya cukup beragam ya, dan fungsinya juga berbeda. Seperti itu. Nah, sekarang sudah 7 ya. Mungkin kita 9:05 kali Pak Dio ya. Iya, mungkin sambil ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mas Andika, gimana kabarnya, Mas Andika? Alhamdulillah, Mas Tio. Alhamdulillah. Ya. Posisi di mana sekarang, Mas? Di rumah atau di kantor? Di rumah. Oh, di rumah ya. Karena Sabtu Minggu kan libur. Masuk terus sih, Mas Tio. Oh iya. Siapa tahu ada lagi lembur sambil lembur-lembur tapi ngajar juga kan ya. Bisa juga kan. Ini buat teman-teman. Mungkin ini sih ngasih tahu aja buat Mas Andika, dari kuesioner yang masuk, kita kebanyakan di umur 17 sampai 30-an, 40 awal. Jadi bisa disimpulkan bahwa peserta yang terdaftar itu kebanyakan generasi Y dan Z ya. Generasi Y dan Z. Iya, milenial ya. Kalau Z kan sekarang berarti masih kuliah atau masih baru mau kuliah, SMA, yang memang agak berbeda. Dari beberapa literatur agak berbeda karakternya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua sih, Mas. Amin. Oke. Ini sudah 9:05 ya. Kita mulai, sudah lumayan kayaknya. Sambil pembukaan dulu aja ya. Sambil buka. Saya buka ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman Sobat Patsol, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi pada patsol.co free webinar pagi hari ini yang berjudul bagaimana robot mendeteksi bau. Seperti itu. Nah, kita akan bahas dalam waktu 1,5 jam ke depan sampai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, itu Mas Andika Surya dari UGM. Oke, langsung saya akan perkenalkan sekilas mengenai Patsol di awal. Sudah bergerak ya, boleh dikonfirmasi? Sudah, Mas. Sudah. Nah, ini kita akan pengenalan Patsol. Nah, jadi Patsol ini sebetulnya merupakan entitas ya untuk saat ini. Terdiri dari 2 kata, itu Pat dan Sol. Jadi Pat dan solution ya. Kita ingin menjadi solusi dari permasalahan untuk Anda, seperti itu. Seperti yang ada pada logo Patsol di sebelah kiri atas.
Nah, kita memang Patsol ini bergerak di bidang pelatihannya atau training ya, baik secara daring maupun luring, serta media berbagi kepada sesama. Nah, jadi kita saat ini sedang mencoba untuk memperluas bidang pengabdian. Jadi kita juga ingin berbagi, kita tidak hanya sekedar untuk memberikan pelatihan satu arah gitu sih. Nah, dan nantikan dari teman-teman mengenai program-program kita ke depannya. Nah, untuk Patsol sendiri, saya dan Bapak Dio Fadila sebagai founder ya. Kemudian saya lanjut ya. Ini yang cukup penting untuk free webinar pada pagi hari ini, ada beberapa panduan dan tata tertib yang kita perlu untuk jalankan bersama-sama. Yang pertama, setiap peserta dihimbau menggunakan nama yang sama pada saat mendaftar. Yang kedua, pertanyaan kepada narasumber disampaikan melalui kolom chat yang ditujukan ke host, bukan kepada host. Jadi di settingan Zoom ini sudah disetting bahwa untuk chat itu tolong disampaikan kepada host, nanti kita akan seleksi untuk nanti dijawab oleh narasumber seperti itu. Dan yang ketiga, untuk mikrofon kita batasi ya. Jadi kalau misalkan nanti mau berbicara, silakan gunakan fitur raise hand, baru nanti kita akan persilahkan seperti itu. Nah, yang keempat, dilarang menggunakan kata-kata kasar yang mengandung unsur sara selama acara berlangsung. Dan yang terakhir adalah dilarang merekam dengan tujuan menduplikasi, mereproduksi, dan atau memodifikasi baik sebagian maupun keseluruhan hak kekayaan intelektual milik narasumber dan Patsol.co. Tetap serta wajib menghormati, menjaga, dan melindungi hak kekayaan intelektual milik narasumber dan Patsol.co. Okay, next. Nah, inilah Instagram kita, @patsol.co, silahkan di follow untuk mendapatkan info-info terbaru dari kita. Kemudian kita ada juga YouTube ya, Patsol Training Services. Nah, saat ini sudah mencapai 53 subscriber. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update terbaru mengenai keberjalanan free webinar maupun Patsol live podcast. Jadi kita juga ada podcast juga yang kita akan upload recordingnya di sana. Itu kita juga ada akun LinkedIn Patsol Training Services, silahkan di connect. Kemudian kita kalau podcast itu kita juga mengupload di Spotify bagi teman-teman yang punya Spotify yang ingin mendengarkan audionya saja silahkan di follow Spotify kita patsol.co. Dan juga kita ada Google Podcast juga seperti itu. Dan oke, dari saya itu saja pembukanya. Saya persilahkan kepada Bapak Dio untuk melanjutkan acara ini sekaligus sebagai moderator pada pagi hari ini. Silakan Bapak Dio. Oke, terima kasih Mas Wicak. Ya, sesuai dengan yang sudah dijelaskan Mas Wicak tadi, hari ini kita akan ada webinar. Sementara terdaftar 32 peserta yang terdaftar di kami. Mungkin masih akan terus bertambah sampai akhir nanti. Hari ini kita akan membahas mengenai artificial neural networks. Mungkin sesuatu yang beberapa orang masih belum paham atau masih belum tahu secara mendetail di dalamnya itu. Akan tetapi artificial neural networks ini sesuatu yang memang sedang booming di belakangan ini, terutama di Google ya. Google ada text recognition, ada picture recognition gitu kan. Atau kita juga tidak sadar kita menjadi bagian dari artificial neural networks. Mungkin rekan-rekan di sini pernah tahu namanya CAPTCHA ya, CAPTCHA yang bahwa kita harus memasukkan kata-kata yang ada di CAPTCHA tersebut. Nah, sebenarnya itu adalah bantuan kita secara
gratis untuk Google untuk dapat bisa melakukan text recognition. Nah, itu jadi bagian dari artificial neural networks. Nah, itu di sini terlihat bahwa banyak yang sudah tahu juga nih, 43%. Cuman kalau kita gabungkan dengan yang tidak tahu dan bingung itu cukup mendominasi. Mudah-mudahan setelah acara hari ini bisa lebih tahu ya untuk menginisiasi pengetahuan untuk bisa lebih mendalami di kemudian hari, atau bisa jadi nanti topik-topik skripsi atau tesis untuk mahasiswa, karena kan ini yang terdaftar juga di range mahasiswa atau fresh graduate, mungkin kedepannya bisa mendalami lagi. Kemudian bisa dilanjut, Mas Wicak. Next. Nah, dari kuesioner yang masuk, ada pertanyaan yang cukup unik, apakah robot akan menggantikan manusia? Banyak yang sebagian besar ini akan bilang mungkin dan pastinya ya. Jadi ya ada yang 50-50, ada yang memang pastinya. Ya mudah-mudahan bisa dapat insight lagi nanti dari sini. Next, Mas. Nah, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir di waktu pendaftaran, apakah yang tahu apa yang Anda ketahui tentang ANN atau artificial intelligence? Nah, ini ada yang mengkopas arti dari dari jurnal ya. Bisa dibaca sendiri. Cuman kalau kita bisa tarik kesimpulan atau secara garis besar bahwa rekan-rekan yang terdaftar di sini berpendapat atau memiliki sebagai sebuah pandangan bahwa artificial neural networks itu sebuah kecerdasan buatan, atau ada yang mungkin lebih condong ternyata kayak robot ya, manusia itu akan diganti robot. Nah, nanti bisa dikasih tahu nih dari Mas Andika bahwa bisa jadi ada hal-hal lain yang bisa dipakai dari ANN ini. Next, Mas. Oke. Pertama, mungkin kita pengenalan dulu nih dari Mas Andikanya sendiri. Slide-nya mungkin bisa ditampilkan, Mas Wicak. Untuk yang ada pertanyaan, bisa lewat kolom chat. Nanti kita akan umumkan pertanyaannya untuk kita bahas saling diskusi di sini. Apabila nanti dibutuhkan, kita akan request yang penanya untuk open mic dan open cam juga. Seperti itu. Saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Yang mungkin belum di ini ya. Mudah-mudahan yang masih belum bergabung, teman-temannya mungkin bisa diajak lagi untuk bergabung. Nah, kita mulai dari sini bahwa Mas Andika itu seorang yang lulus dari Universitas Gadjah Mada yang memiliki sebuah riset waktu dia tugas akhir, electronic nose. Ya mungkin sekarang lagi happening ya, lagi naik daun masalah genos. Nah, mungkin itu nanti bisa dijelaskan dari Mas Andika sendiri terkait apa hubungannya atau bagaimana cara kerjanya seperti itu. Mas Andika lulus dari UGM ya, Mas. Sekarang aktif di safety analyst jadi seperti sekarang. Iya. Ya mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan lagi, Mas Andika. Mungkin bisa dimulai saja, Mas. Boleh. Terima kasih kepada Patchol Learning Services ya, Patchol Learning Services. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi narasumber di webinar pagi ini. Ya, mungkin terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian sudah menyempatkan hadir, menyempatkan buka laptopnya di Sabtu pagi yang cerah ini untuk pengen tahu apa sih electronic nose itu, bagaimana sih cara kerjanya gitu. Jadi di sini itu saya akan sharing materi tentang bagaimana hitung elektronik ini atau electronic nose bekerja dan konsep dasarnya bagaimana. Nah, itu juga nanti di akhir mungkin akan saya jelaskan bagaimana genus itu bekerja, karena ya pada dasarnya emang dosen pembimbing saya juga sama yang pembuat yang genus sekarang itu gitu. Lalu mungkin bisa next, Mas.
Nah, sebelum ke materi, saya mungkin akan cerita tentang personal background saya. Jadi, nama saya Andika Surya. Saya lulusan Elektronika dan Instrumentasi UGM atau biasa disebut ELINS. Nah, di perkuliahan di ELINS itu ada 3 konsentrasi, yaitu pengembangan sistem cerdas, robotik, dan instrumentasi industri. Nah, di sini skripsi yang saya ambil itu waktu 6 tahun yang lalu itu tentang sistem cerdas, karena elektroniknos termasuk sistem cerdas. Gitu. Lalu sekarang saya bekerja di bidang transportasi, dan hampir setiap hari saya berhadapan dengan report-report, Microsoft Excel, gitu. Tapi selain itu saya juga selalu refresh sih untuk bidang keilmuan saya dengan selalu, ya kalau ada waktu luang saya baca-baca lah perkembangan teknologi itu apa, karena itu penting. Mungkin next-nya, Mas. Nah, jadi nanti untuk 1 jam atau 45 menit ya, mungkin ya, 45 menit ke depannya, topik-topik apa aja yang kita bahas, yaitu ada 4 topik yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama, artificial intelligence, atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini seiring berkembangnya zaman, itu selalu berubah dan selalu dinamis. Lalu topik yang kedua yaitu turunan dari kecerdasan buatan, yaitu jaringan saraf tiruan. Apa sih jaringan saraf tiruan itu? Yaitu metode nanti yang menggunakan konsep seperti jaringan saraf manusia lah untuk mengidentifikasi suatu objek atau benda. Lalu topik yang ketiga yaitu deep learning dan machine learning. Ini hubungannya apa sih sama artificial intelligence? Nanti akan berbicara banyak di situ. Dan manakah metode yang cocok sih untuk case-case tertentu? Apakah pakai deep learning atau pakai machine learning. Gitu. Lalu topik yang terakhir yaitu ini, cara kerjanya elektroniknos, bagaimana yaitu untuk proses identifikasi suatu objek. Next, Mas. Nah, kita masuk ke topik pertama, yaitu artificial intelligence, di mana topik ini sekarang ya lagi hype banget ya di berbagai kalangan. Kayak yang tadi Mas Wicak cerita, mungkin Google sekarang udah gila-gilaan untuk mengembangkan artificial intelligence ini sendiri. Dan sekarang juga banyak sih startup kecil yang dimulai dengan menjual jasa pengolahan data, jasa identifikasi suatu masalah, pokoknya udah banyak sekali sih dengan konsep-konsep dasar artificial intelligence, machine learning, itu sudah banyak sekali. Nah, secara tidak sadar sih kita bahwa teknologi kecerdasan buatan ini sudah banyak ya bertebaran dan diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Bahkan itu bisa kalian jumpai pada kehidupan sehari-hari seperti pada HP kalian itu sudah ada seperti virtual Google Assistant, ada Siri, kalau di Microsoft ada Cortana, nah seperti itu. Ya ini seperti nanti juga akan berbicara tentang bahwa artificial intelligence itu bukan hal yang baru sebenarnya, namun perkembangannya ini yang menarik untuk dibahas. Next, Mas. Nah, kita belajar artificial intelligence harus tahu dong definisinya apa. Kalau menurut saya, ini banyak ya, kalau kita mencari definisi itu ada banyak sekali. Nah, ini yang paling cocok sih menurut hati nurani saya definisinya seperti ini, yaitu simulasi kecerdasan buatan itu dimiliki manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram seperti halnya berpikir seperti manusia. Jadi aktivitas mesinnya ini dia mempunyai perilaku yang seperti manusia. Bahkan kalau menurut akurasinya bisa ada beberapa studi yang mengklaim bahwa artificial intelligence itu lebih pintar dari manusia. Next, Mas. Nah, ini ada video saya ambil dari World Economic Forum, yaitu menjelaskan tentang revolusi apa aja sih yang terjadi, revolusi teknologi apa aja yang terjadi selama beberapa dekade ini. Mungkin bisa di-play, Mas.
ini bisa disebut suatu sifat takut ya untuk umat manusia selama ini. Karena semakin berkembangnya AI itu kemampuan otak manusia sendiri mungkin akan sedikit dikurangi karena itu zaman semakin canggih, zaman semakin otonomus, maka ya kita sudah nggak perlu ngapa-ngapain, bahkan mobil pun sudah ada yang otomatis kan, jadi ya kita tinggal duduk aja, tidur, ya kadang malah nggak kepake kita lama-lama ini otak gitu. Ya, mungkin nextnya Mas. Ya, seperti yang dijelaskan tadi itu konsepnya sudah ada sejak tahun 1950 ya. Tapi orang-orang yang mungkin baru para peneliti saja mungkin yang baru mengerti istilah-istilah itu. Nah, untuk penelitinya itu sendiri, John McCarthy, kalau nggak salah itu dikenal sebagai pendiri artificial intelligence yang pertama kali memperkenalkan istilah artificial intelligence pada tahun 1955. Lalu, seiring berjalannya waktu, era komputer itu dimulai menjadi, kita semakin mengembangkan komputer untuk menjadi lebih cepat, lebih terjangkau, dan dapat menyimpan lebih banyak informasi. Dari tahun ke tahun, dari komputer dapat berpikir abstrak dan mampu mengenali sendiri dan hingga mempunyai sistem bahasa sendiri yang sering kita sebut dengan programming. Lalu penelitian AI itu semakin luas dengan perluasan dana digelontorkan untuk penelitian dan alat-alat algoritmik dengan teknik pembelajaran mendalam. Komputer dapat belajar dengan pengalaman pengguna seperti yang ada saat ini. Lalu pada tahun 2000-an itu mereka menganggap AI itu sudah tercapai. Tujuan AI itu sudah tercapai pada saat itu. Tapi AI itu berkembang walaupun AI berkembang meskipun kurangnya dana pemerintah dan perhatian publik pada saat itu. Baru sekarang ini yang semuanya kayaknya pengen pakai konsep AI. Dari berbagai macam industri, dari pabrik, dari teknologi, bahkan untuk pengolahan data sendiri sekarang juga udah menggunakan AI. Next, Mas. Nah, siapa sih yang nggak kenal Siri? Jadi ini adalah contoh dari kecerdasan buatan berikutnya ya, itu asisten virtual. Ada banyak penyedia asisten virtual seperti Google Assistant atau Cortana yang tadi seperti yang saya sebutkan, yaitu pada umumnya ini bisa kalian ajak untuk interaksi. Selain itu, asisten virtual juga dapat mencatat kapan kamu ada janji atau acara dan memberikan informasi ketika waktu acara itu hampir tiba. Dan asisten virtual ini juga bisa kamu perintah untuk melakukan pengiriman pesan, memutar musik, membuka aplikasi, dan sebagainya. Nah, ini juga akan terus belajar seiring kamu menggunakannya. Ada yang pernah nyoba nggak kayak gitu? Jadi kita iseng-iseng nih main Google Assistant. Kita tanya-tanya terus aja sama dia. Nah, itu dia tuh merekod dia belajar dari pola pikir kita, dari kebiasaan kita. Nah, lama-kelamaan dia bisa mensake sesuatu. Nah, itulah yang disebut dengan AI. Sebenarnya masih banyak lagi sih contoh penerapan artificial intelligence seperti fitur-fitur AI yang dimiliki kamera pada smartphone itu sekarang sudah ada. Dia bisa melakukan pengaturan kamera otomatis sesuai dengan kondisi tertentu, gelap, dia langsung membesarkan ininya, cahayanya, atau dari mobil, sekarang ada Tesla, nah itu dia mampu berjalan tanpa adanya pengemudi. Next. Nah, ini mungkin di berbagai bidang ya, penggunaannya bagian apa aja sih, AI itu digunakan di mana aja sih. Nah, mungkin di travel, itu untuk memprediksi adanya delay pada penerbangan apa tidak, lalu memprediksi pola dari perilaku pasar untuk pricing harga, itu di dunia transportasi ya. Mungkin kalau di marketing ya ini bisa cross selling, upselling gitu. Sosial media lah ini yang banyak digunakan sekarang untuk banyak sekali untuk mempelajari perilaku sosial media untuk marketing. Lalu healthcare itu juga bisa untuk forecasting demand, autonomous pasti untuk pilotless aircraft, drone. Jadi sebenarnya ya
Sebenarnya pilotless itu sudah ada sejak dulu, pilotless aircraft, tapi saya pernah baca tuh suatu jurnal, sebenarnya kita sudah mampu untuk terbang tanpa pilot gitu. Tapi karena kondisi masyarakat ini masih belum percaya dengan tidak adanya pilot, maka itu dikasih pilot. Sebenarnya untuk pesawat-pesawat zaman sekarang pun juga sudah bisa autopilot sih. Gitu. Lalu di bagian kredit, di lingkup kredit dan insurance juga bisa memprediksi klaim, mendeteksi fraud atau resikonya. Gitu. Nah, ini gambaran besarnya lah dari artificial intelligence itu. Next, inside of AI. Apa aja sih yang di dalam AI itu, ada konsep apa aja sih? Next. Jadi, di dalam AI itu ada namanya deep learning. Apa sih deep learning? Nah, itu adalah suatu subkumpulan pembelajaran mesin yang melatih komputer untuk melakukan masukan apa aja sih yang dia dapat secara alami, dan dia belajar seperti manusia, sebagai contohnya gitu. Jadi di balik penelitian mobil tanpa pengemudi, lalu mobil yang mengenali tanda berhenti, kontrol suara, dalam perangkat rumah misalnya ya smart home itu kan ada kontrol suara, nah itu bisa disebut dengan deep learning. Lalu di deep learning kita bisa melatih untuk tugas klasifikasi, misal kayak teks, gambar, suara, seperti itu. Itu juga bisa. Lalu deep learning itu ya ini dia yang ditakutkan, dia bisa melebihi dari manusia pembelajarannya gitu. Model yang dipelajari itu dari sekumpulan data yang besar ya. Jadi untuk memperoleh deep learning yang akurat, metode yang akurat untuk mengidentifikasi, itu kita butuh data yang banyak agar dia bisa membuat suatu identifikasi. Next. Nah, mengapa kita menggunakan deep learning? Deep learning itu digunakan pada aplikasi yang sangat penting ya untuk sekarang ini, yaitu mobil tanpa pengemudi misalnya. Itu sudah menggunakan konsep dari deep learning itu sendiri. Nah, seperti yang disebutkan di sini, pada tahun 1980, karena kurangnya data dan kemampuan untuk berkomputasi itu tidak populer saat itu, karena memang butuh banyak data dan butuh komputer dengan spek tinggi untuk melakukan komputasi. Nah, kita sekarang udah mempunyai komputer sudah semakin cepat dan data juga sudah semakin banyak. Nah, misalnya mobil tanpa pengemudi itu membutuhkan jutaan gambar dan ribuan jam video untuk berlatih dengan akurasi tinggi. Jadi kita memberi masukan itu untuk dia berlatih. Jadi tidak serta-merta itu jadi seperti ini, jadi smart car. Tidak. Jadi dia juga butuh riset, dia butuh untuk dipelajari. Ya, seperti inilah gampangnya, seperti kita mengajari anak berjalan. Kita mengajari dari belum bisa jalan, kita pegang tangannya biar mengajari jalan, lama-lama dia bisa jalan sendiri, lama-lama dia bisa berlari. Ya, seperti itulah konsep analoginya. Nah, untuk daya yang dibutuhkan untuk komputasi sendiri ya harus membutuhkan GPU yang ini ya, high performance GPU ya untuk melakukan cloud computing itu. Next. Bagaimana sih cara kerjanya? Nah, cara kerja dari deep learning sendiri itu menggunakan neural network architecture. Jadi seperti jaringan saraf. Di jaringan saraf tersebut ada beberapa lapisan tersembunyi yang biasa mengacu pada
layer, ya, kedalamannya seberapa. Itu ada nanti ada konsepnya, ada layer-layernya lah pokoknya di deep learning ini. Lalu model-model ini dilatih dengan menggunakan big data, ada label big data dan jaringan saraf ini mempelajari langsung dari datanya itu yang diterima. Konvensional neural network adalah salah satu dari jenis jaringan saraf tiruan yang paling populer saat ini. Yaitu dia bisa menghilangkan pekerjaan manual dengan cara mempelajari polanya. Jadi dia melihat gambar, dia melihat polanya seperti apa, langsung dia bisa menentukan bahwa itu apa. Kalau pada tahun 80-an itu deep learning yang dibuat pertama kali itu untuk membaca tulisan dan angka. Jadi ini huruf apa, ini angka berapa, nah itu untuk membaca tulisan itu. Next. Nah, bagaimana sih deep learning ini bekerja? Nah, ini dia. Seperti pada contoh di sini, nah itu ada berbagai macam gambar di bagian kiri. Dia dipetakan satu-satu berdasarkan dengan ciri-ciri dari gambar tersebut. Setelah dia dipetakan berdasarkan ciri-ciri, kita mengenali namanya face feature. Bahwa pengenalan dari wajah itu ada bagian mata, ada bagian hidung, hidungnya kayak gimana, matanya seperti apa, bibirnya seperti apa. Nah, itu ada di hidden layer. Itu tidak ditampilkan pada saat mengenali bagian-bagian dari wajah tersebut. Nah, pada saat itu kita sudah mendapat ciri semuanya kan. Waktu itu lalu ada proses namanya hidden layer 2, di mana di situ penggabungan dari ciri-ciri tersebut untuk disimpulkan di output layer. Itu cara kerjanya dari deep learning. Lalu next. Nah, selain deep learning, itu ada namanya machine learning. Tapi machine learning itu lebih ke analisis data ya. Jadi dia belajar dari data yang ada. Jadi algoritmanya itu pembelajaran mesinnya itu langsung dari data tanpa mengandalkan persamaan yang telah ditentukan. Jadi dia tidak ada pola belajarnya. Jadi dia tahu-tahu udah mempunyai data ini dan dia menyimpulkan kondisi data ini kayak gimana. Nah, machine learning ini erat hubungannya dengan big data. Zaman sekarang kan big data didapat setiap hari ya. Kita setiap hari itu pasti memproduksi big data dari perangkat yang biasa kita sebut dengan Internet of Things. Kayak kita browsing pun itu menjadi big data bagi orang seperti Google, seperti Facebook. Kalian login akun-akun pakai Facebook, itu pola kalian itu terbaca semuanya. Kalian biasa login di handphone, kalian login di laptop, itu mereka tahu. Next. Nah, bagaimana sih machine learning ini bekerja? Nah, di sini itu ada namanya decision process. Jadi dia menggunakan algoritmanya untuk memprediksi dan mengklasifikasinya. Jadi berdasarkan input datanya seperti Excel lah, seperti kita biasa belajar data kan di Excel nih. Nah, dari Excel itu bisa kita prediksi nih. Ini lebih kemana sih? Dan kita bisa klasifikasi juga. Ini masuk ke A atau B begitu. Jadi berdasarkan dengan inputan datanya ya. Lalu ada namanya error function. Nah, error function ini berfungsi untuk mengevaluasi prediksinya. Jadi bila kita menggunakan metode ini, kita kasih sampel. Misal. Nah, itu ada namanya nilai error function. Nah, ini yang mungkin nanti dikembalikan ke sistem prosesnya untuk mengevaluasi dan membuat akurasinya lebih tepat dari yang kita harapkan. Gitu.
Lalu ada namanya model optimization process. Nah, model ini lebih ke training set. Jadi kita menggunakan bobot, di mana bobot itu adalah secara acak, ya nanti akan dijelaskan. Jadi algoritma ini akan seperti yang tadi ya, seperti yang kita mengenali wajah tadi, kita mempelajari polanya. Dari pola tersebut itu ada namanya bobot. Jadi bobot itu adalah angka acak untuk menentukan hasil akhir dari proses itu. Dari bobot itu nanti bisa dikembalikan lagi dan itu bisa berubah. Kalau misal masih belum mencapai target, misal targetnya belum, misal ini gambar A, kita cek ternyata kok masih B. Nah, dari B ini kita kembalikan lagi karena belum cocok kan. Kita kembalikan lagi dan itu untuk mengubah bobotnya secara random. Kita update sampai menemukan nilai yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kan ini bahwa ini wajahnya si A loh gitu. Nah, ini tuh butuh proses yang lama. Jadi ada namanya proses pembelajaran. Hampir seperti deep learning. Jadi proses pembelajaran di sini ya nggak cuma sekali, tapi harus 2 kali, bahkan bisa mencapai ratusan kali dan ribuan kali. Next. Nah, apa aja sih bedanya sih deep learning dan machine learning? Nah, deep learning itu membutuhkan data yang sangat besar. Lalu komputasinya juga lebih intensif ya. Dan mempelajari fitur dan pengklasifikasian secara otomatis. Akurasinya tidak terbatas ya karena itu tadi. Dia bisa mempelajari ulang dengan nilai yang kita mau berapa kali sih mereka belajar. Kalau kita nggak tentuin, ya mereka bisa sampai ratusan ribu kali untuk mengulang itu sendiri, itu prosesnya. Lalu machine learning itu apa? Itu lebih ke, dia bagus sih untuk sebagian kumpulan data seperti kita terapkan di Excel, kayak gitu. Itu bagus menggunakan machine learning. Dan cukup cepat untuk melatih modelnya dan perlu mencoba berbagai fitur untuk pengklasifikasian untuk mencapai hasil yang terbaik. Dan termasuk tinggi juga akurasinya. Gitu. Next. Artificial Neural Network. Sebelum masuk ke ANN, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang real time ya, real time use case-nya deep learning itu kayak gimana. Ya seperti tadi yang disebutkan di awal, itu yang pertama. Kita ya review sedikit ya tentang autonomous car, yaitu mobil yang bisa berjalan sendiri. Lalu mobil yang secara otomatis mendetek objek yang ada di depannya. Sekarang mobil-mobil sekarang udah pada bisa seperti itu kan. Lalu kalau di dunia penerbangan itu biasa untuk mendeteksi objek yang ada di udara, jadi dia jangan lewat sini dulu, objek awan misalnya, mengeluarkan warning, lalu memberi suggest ke kita bahwa jangan melewati situ. Kalau di dunia industri, mungkin dia bisa mendeteksi level safety dari pekerjanya, yang kalau industri kan pasti ada mesin-mesin berat tuh. Nah, itu mungkin dengan menggunakan kamera, dia bisa mendeteksi nih bahwa itu pekerjaannya terlalu dekat dengan mesin-mesin yang berat dan berbahaya itu. Lalu kalau untuk industri medical mungkin itu bisa mendeteksi kanker, karena dulu teman saya juga ada tuh untuk mendeteksi. Jadi kita dari luaran aja kita menggunakan citra, nggak usah dibedah, nggak usah di scan atau gimana. Kita scan-nya pakai alat itu, kita tahu tuh kita mendeteksi kankernya itu gedenya seberapa, lalu dengan scaling dan perumpamaan scalingnya itu seberapa, nah itu bisa kedeteksi itu bagian mana aja. Lalu untuk bidang elektronik ya seperti smart home pastinya. Lalu di ANN ini kita akan mempelajari lebih dalam ya deep learning ini. Itu boleh next mas.
Nah, ini beberapa istilah-istilah yang ada di dalam artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Yang pertama adalah neuron. Apa sih neuron itu? Jadi dia suatu jaringan atau suatu sistemnya yang bertanggung jawab untuk menerima inputan. Menerima inputan, melakukan perhitungan, lalu bisa juga mengeluarkan output. Lalu yang kedua ada lagi namanya input data. Itu informasi atau data yang diberikan kepada neuron. Lalu yang ketiga yaitu ya ini deep neural network-nya. Itu sistem komputasi yang terinspirasi dari jaringan saraf biologis manusia, pemrosesan otak manusia. Lalu ada namanya bobot, yaitu bobot menentukan apa dampak input terhadap outputnya. Jadi kekuatan koneksi antara dua neuron ini juga berpengaruh. Ini bobot ini sangat berpengaruh sekali sih untuk menentukan hasil akhir dari outputnya. Lalu ada istilah namanya bias. Itu biasanya parameter tambahan yang digunakan bersama dengan jumlah produk bobot dan input untuk menghasilkan outputnya. Ini untuk case-case tertentu ya kita menggunakan bias. Dan ada lagi namanya activation function, itu menentukan output jaringan saraf. Next. Bagaimana sih otak kita itu mengenali wajah? Pernah nggak pada lagi iseng nih bertanya-tanya, bagaimana sih otak kita itu mengenali wajah? Tidak peduli apa atau bagaimana wajah terlihat, otak dapat mengetahui bahwa ini adalah wajah kucing, wajah anjing, atau wajah tikus misalnya gitu. Jadi otak itu sebenarnya berhubungan dengan pola. Pola yang sangat rumit dan dapat menyimpulkan hasilnya. Contoh aja yang seperti gambar di bawah ini. Coba aja nih, kita gambarkan di mana Anda mempunyai sekumpulan gambar dan Anda harus mengklasifikasinya gambar itu berdasarkan apakah itu anjing atau kucing. Untuk membuat jaringan saraf tiruan yang mengenali gambar kucing dan anjing tersebut, itu dia harus memproses dari inputnya. Jadi input dari gambar tersebut bisa berupa pixel. Misalnya dimensi gambar, misal 20 kali 20 pixel yang menghasilkan 400 pixel. Dari 400 pixel itu akan membuat lapisan pertama yang dari jaringan sarafnya. Itu dari situ kita tentuin nih bobotnya berapa. Untuk menentukan bobot itu kita pertama harus random dulu memang. Jadi random terus kita masukkan bobot ini, dia masih belum keluar sama dengan objek yang dideteksi, ya balik lagi bobotnya akan berubah. Next. Nah, definisi dari jaringan saraf tiruan. Apa sih jaringan saraf tiruan itu? Jaringan saraf tiruan ini terbuat dari neuron buatan. Seperti ya, dia memang meniru konsep dari saraf manusia yang menerima dan memproses data input dan diteruskan melalui lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Jadi prosesnya ini dimulai ketika input data dikirim ke dalam, lalu data diproses di lapisan-lapisan tersebut, lalu memberikan output yang diinginkan. Jaringan saraf ini belajar dari data terstruktur dan menunjukkan output. Jadi pembelajaran yang berlangsung dalam jaringan saraf ini kita ada bermacam-macam ya, tergantung kita mau mendeteksi apa. Next. Nah, untuk pembelajaran sistemnya ya, untuk jaringan saraf tiruan ini kan butuh belajar dia. Nah, ini ada macam-macam nih cara belajarnya dia. Itu ada 3. Satu adalah pembelajaran supervised, yaitu pembelajaran yang diawasi. Jadi dia dengan bantuan data, input, dan output, labelnya itu disalurkan ke algoritma. Lalu mereka memprediksi hasil yang diinginkan setelah dilatih tentang cara menginterpretasikan data. Jadi misalnya kita mau botol nih, kita mau deteksi botol. Kita kasih tahu bahwa botol itu ada tutupnya. Botol seperti ini itu panjangnya berapa.
lalu diameternya berapa, kita kasih tahu duluan itu. Nah, seperti itu. Itu namanya pembelajaran yang diawasi atau supervise. Lalu ada namanya unsupervised, yaitu dia belajar dengan sendirinya tanpa intervensi manusia. Nggak ada data-data yang dilabelin, tidak ada data-data masukan, jadi dia output-nya ditentukan sendiri sama dia. Sesuai dengan pola yang diidentifikasi sama dia, langsung dia mengeluarkan output-nya itu. Lalu ada lagi namanya reinforcement learning. Yaitu jaringannya itu belajar tergantung pada umpan balik, feedback yang diberikan. Misalnya ya, seperti tadi ya, yang kita deteksi itu masih belum sesuai, dia lempar balik untuk belajar lagi. Next. Nah, bagaimana sih jaringan saraf tiruan ini bekerja? Ya, ini suatu perumpamaannya ya. Jadi, kita punya dua objek yang harus kita tentukan dia adalah anjing atau kucing. Dari sini, kita harus mempelajari polanya nih. Dari anjing, kita bisa dapat kupingnya seperti apa, mulutnya seperti apa, dari kucing pun juga begitu. Kita melihat di sini ada 3 bagian besar ya, input layer, itu layer untuk memasukkan datanya, lalu hidden layer atau lapisan yang berada di tengah ini dapat kita setting itu saat mendesain, dan komputasinya ini tidak bisa kita lihat spesifik, maka dari itu kita sebut dengan hidden layer. Hidden layer itu adalah bagian yang akan kita setting, banyak kita setting pokoknya kalau kita membuat suatu program yang berhubungan dengan jaringan saraf tiruan. Karena ya proses trainingnya itu ada di bagian hidden layer ini. Dan ada namanya output layer. Nah, ini berfungsi untuk mengklasifikasikan, mengidentifikasikan apa yang dia pelajari, apa yang dia kenalin. Nah, untuk di case ini, kita mengenali anjing dan kucing. Pertama yang harus kita lakukan yaitu mengekstraksi ciri. Jadi ciri apa aja sih dari gambar-gambar tersebut ini untuk menjadi training set di hidden layer, untuk menjadi pembelajaran mereka di hidden layer itu. Lalu sampel ini, gambar-gambar ini dimasukkan ke dalam input layer untuk memberikan label gambar tersebut dengan bobot acak di hidden layer sebagai awalan. Nah, saya sebutkan tadi kan bobotnya harus acak. Setelah kita setting, kita jalankan, ternyata program ini pasti dong nggak langsung establish. Pasti ada namanya memiliki kesalahan. Misal dalam kasus ini ternyata program tidak bisa mengidentifikasi input dan hasilnya yang keluar adalah kucing, padahal itu salah. Kenapa? Karena kucing ini kenapa dia bisa bilang kucing? Karena kucing ini tersimpan dalam predictive label. Jadi dalam jaringan saraf tiruan kita juga ada target labelnya. Di target labelnya ini kita mau mendeteksi apa sih? Kalau dulu saya waktu tugas akhir skripsi itu saya dan teman-teman itu mau mendeteksi teh. Nah, itu juga udah mempunyai label tuh, ada teh A dan teh B begitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada kesalahan di dalam prediksi label. Dan kenapa sih kita harus cari tahu nih? Karena label yang terprediksi tidak sama dengan actual label. Y absen tidak sama dengan Y. Disinilah konsep training yang kita perlukan. Kita ingin meminimalisir perbedaan antara label yang diprediksi dengan label yang sesungguhnya. Nah, ini disebut dengan loss function. Yaitu bisa disebut dengan fungsi yang meminimalisir perbedaan predictive label dan actual label. Itu namanya loss function. Ketika kita sudah mendefinisikan loss function-nya, kita kemudian mengirimkan sinyal nih. Kita balikin lagi nih ke hidden layer untuk mengubah nilai bobotnya agar training yang selanjutnya mempunyai selisih antara predictive label dan actual label itu semakin kecil selisihnya. Itu tujuannya. Lalu mekanisme ini dilakukan secara berulang karena kita ingin meminimalisir perbedaan antara predictive label dengan actual label, sehingga harapannya kita dapat mendapatkan akurasi yang optimal. Gitu. Perlu diketahui juga, input yang kita masukkan pada sistem itu tidak cuma sebuah satu citra ya, tapi bahkan bisa ratusan, bisa ribuan. Jadi untuk gambar kucing dan anjing case kucing anjing ini, itu kita bisa masukkan mungkin 1000 gambar kucing dan 1000 gambar anjing.
Next. Nah, ini dia nih. Jadi proses di dalamnya itu ada seperti ini. Jadi ada 5 bagian ya, ada input, output. Nah, biasanya itu ada di sini di function activation function ini dan outputnya. Saya kerjanya seperti itu. Nah, di konsep training itu ada di sini. Nah, setelah sini itu ada namanya proses activation. Proses activation itu menentukan output. Outputnya itu lebih kemana. Gitu. Nah, ini adalah sebuah rumusannya seperti ini ya. Jangan dipikirin. Kita cuma belajar konsepnya aja. Next. Nah, keuntungan jaringan saraf tier 1 yaitu fault tolerance. Dalam jaringan saraf itu ada beberapa neuron yang tidak berfungsi dengan baik. Itu akan mencegah jaringan saraf menghasilkan outputnya. Seperti, misal ini kita udah punya pola di kolom, pola huruf biner lah misal, 0010. Kita udah punya pola 0010. Ternyata semuanya udah membentuk 0010, tapi semuanya itu ada suatu data namanya 0000. Nah, itu dia yang disebut dengan neuron yang tidak berfungsi. Jadi neuron di sini diumpamakan sebagai neuron di sini adalah data ya. Lalu real time operation. Nah, ini dapat bekerja secara sinkron dan mudah beradaptasi ya dengan lingkungannya. Jadi keuntungannya itu. Lalu pembelajaran juga secara adaptif. Jaringan saraf dapat mempelajari cara mengerjakan tugas berdasarkan data yang diberikan untuk menghasilkan output yang tepat. Lalu kapasitas pemrosesan paralel itu punya kekuatan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara bersamaan. Nggak mungkin dong pada satu tadi hidden layer itu ada, misal hidden layernya ada 16, dia nggak bekerja secara bersama-sama, itu akan sangat memakan waktu. Lalu apa aja sih kerugiannya? Sebenarnya bukan lebih ke kerugian ya. Karena di sini cuma menyebutkan unexplained behavior of the network. Jadi tidak bisa disebutkan sih, memang pola-polanya ini. Karena jaringan saraf itu memberikan solusi untuk masalah. Nah, karena kompleksitas jaringan itu tidak akan memberikan alasan dibalik mengapa dan bagaimana itu membuat keputusan dan dibuatnya. Oleh karena itu kepercayaan pada jaringan ini ya mungkin dapat dikurangin lah. Gitu. Lalu penentuan struktur jaringan yang sesuai. Tidak ada aturan yang ditentukan di sini. Jadi untuk prosedur jaringan saraf, struktur jaringan itu yang tepat dicapai dengan mencoba jaringan terbaik. Nah, trial and error ya tadi di sini nih. Maka dari itu kita butuh tuh tadi yang trial and error di nilai-nilai bobotnya tadi agar mencapai output yang kita inginkan. Lalu sangat bergantung pada hardware ya. Jadi membutuhkan hardware, prosesor dengan pemrosesan yang memadai, high spec. Misal kita menggunakan di laptop ya harus laptopnya high. Teknologinya harus yang terkini. Lalu next. Nah, kita masuk ke electronic nose. Boleh next, Mas? Nah, sebenarnya apa sih definisi? Kita dari awal memang kita harus belajar ya secara definisi ya. Jadi electronic nose ini adalah perangkat yang mendeteksi bau. Bisa saya sebutkan itu lebih efektif dari indera penciuman manusia. Hidung elektronik ini terdiri dari mekanisme untuk deteksi bahan-bahan kimia, bahkan yang kadang tidak bisa kita endus. Kita bisa menggunakan electronic nose ini di dunia industri kimia misal. Nah,
Hidung electronic nose ini adalah perangkat penginderaan yang cerdas yang menggunakan berbagai sensor gas yang tumpang tindih secara selektif bersamaan dengan komponen reorganisasi pola. Jadi kita atur tuh pola letak-letak sensornya biar menghasilkan pola tertentu. Nah, dalam seharian ini mungkin udah memberi manfaat untuk eksternal, ya, untuk industri komersial, pertanian, biomedis, kosmetik, lingkungan untuk mendeteksi limbah, bahkan, nah ini udah banyak banget sih untuk pengaplikasian electronic nose ini. Bahkan, ya itu dia yang saya sebutkan tadi, dia bisa mendeteksi gas berbahaya atau tidak, atau beracun atau tidak, yang mungkin tidak bisa diendus sama hidung manusia yang normal. Untuk baunya sendiri ini dia juga terdiri dari molekul. Jadi sensornya ini kan sensor gas ya. Jadi ya molekul itu kan memiliki ukuran dan bentuk tertentu. Nah, masing-masing molekul ini juga memiliki memiliki reseptor seperti hidung manusia, yaitu untuk menerima molekul-molekul itu lalu mengirim sinyal ke otak dan otak mengidentifikasi bau yang terkait dengan molekul tertentu itu. Mungkin next, Mas. Nah, bagaimana sih konsepnya itu sendiri? Nah, ini ada 3 bidang ilmu ya yang ada di electronic nose ini, yaitu bagian mechanical, lalu elektroniknya, dan software. Di mana elektronik sendiri ini sebagai penerima sinyal masukan dan outputnya dapat berupa data mentahnya dari sensor yang nantinya akan diolah di software menggunakan metode jaringan saraf tiruan itu yang tadi. Lalu sistemnya ada 3 ini ya, mekaniknya itu ya kita harus mengatur letak-letak sensor, biar polanya itu terbaca dengan sempurna itu bagaimana, biar tidak saling tumpang tindih. Softwarenya ya lebih ke identifikasi. Next. Ya, ini cara kerjanya seperti ini ya. Jadi ini dikembangkan ya meniru sistem penciuman indera manusia. Yaitu bau itu dianggap sebagai inputan. Nah, pada dasarnya instrumennya itu ada namanya sensor array dan modul reorganisasi pola dan pengambilan sampel untuk menghasilkan pola sinyal yang digunakan untuk mencirikan itu baunya itu kayak gimana ciri dari polanya itu. Lalu hidung elektronik ini terdiri dari 3 bagian utama untuk mendeteksi, yaitu sistem pengiriman sampel, yaitu sistem pengiriman sampel itu biasanya kita sebut sebagai ruang sampel, yaitu kalau saat untuk mendeteksi itu ada namanya ruang sampel, suatu ruangan yang dia berisi, misal kita mau mendeteksi bau rokok nih, di satu ruangan itu dikasih sampel bau rokok, itu namanya ruang sampel tuh. Yang merupakan ya itu nanti kita akan mempelajari lebih lanjut di nextnya sih. Lalu sistemnya itu akan mengirimkan ke elektroniknya untuk mengenali apa sih ini datanya apa aja sih yang didapat dari untuk mendeteksi sistem tersebut. Lalu ada namanya sistem deteksi juga. Jadi sistem deteksi ini terdiri dari sekelompok sensor. Nah ini dia sensor yang digunakan ini dalam ruang sampel. Nah, ini adalah bagian reaktif dari instrumen. Ketika sensor ini bersentuhan dengan senyawa volatil, pada saat itu sensor bereaksi dan menyebabkan perubahan karakteristik dari listrik. Nah, fungsi konsep dasar sensor ya, karakteristik listriknya itu sendiri sudah berubah, dia menghasilkan nilai-nilai tertentu nih. Nah, dari nilai-nilai tersebut ini yang kita nanti akan kita olah di sistem komputasi. Sebagian besar electronic nose ini menggunakan array sensor yang bereaksi terhadap senyawa yang mudah menguap. Nah, jadi makanya kalau misal kita mau mendeteksi kopi, bisa-bisa aja sih kita mendeteksi kopi dari biji kopi, kita ambil sampel baunya. Tapi kadang berdasarkan pengalaman ya, untuk mengambil sampel itu masih kurang, si baunya masih kurang keluar. Makanya kita butuh untuk pemanasan agar baunya lebih keluar.
Itu arah sensor ini bereaksi terhadap senyawa yang mudah menguap. Nah, setiap kali sensor merasakan mendapatkan inputan itu, responnya akan dicatat bahwa sinyalnya ini akan ditransmisi ke dalam nilai digital. Gitu. Nah, kita masuk ke macam-macam sensor apa aja yang digunakannya. Ini adalah gambar electronicness yang kami buat. Jadi waktu itu kita satu tim itu ada ber-7 orang. Ada yang bagian elektronis, ada yang bagian mekanis, dan ada yang bagian software. Nah, kita masuk dulu di bagian elektronisnya. Jadi dia yang mendesain sensornya itu agar bisa dibaca dengan baik. Sensornya itu yang digunakan apa aja sih? Itu ada namanya jenis sensor metal oxide semikonduktor atau biasa disebut MOSFET, sensor MOSFET. Ini biasa digunakan untuk memperkuat sinyal elektronik sih. Prinsip kerjanya sendiri bahwa mungkin saat dia menerima masukan ke sensor itu akan ada nilai positif dan negatif, dan itu akan berpengaruh langsung pada medan listrik di MOSFET itu. Lalu ada namanya sensor oksida logam. Sensor ini pada dasarnya itu dia mengabsorpsi molekul gas untuk memicu perubahan konduktivitas. Perubahan konduktivitas ini adalah ukuran jumlah senyawa organik yang mudah menguap dan diserap. Lalu ada piezoelektrik. Nah, ini digunakan untuk gas yang diserap itu ke permukaannya menyebabkan perubahan massa dan permukaan sensornya akan berubah. Lalu sensor mikro ini ya, metal oksid. Sama dengan yang lain, yaitu mendeteksi perubahan frekuensi yang didapat dari objek yang dideteksi. Next. Nah, kita masuk ke sini, ke pemrograman yang saya bikin dulu. Bagaimana sih cara kerjanya? Nah, ini. Maaf Mas, sebelumnya ada slide-nya nggak sih? Kayaknya terlalu lompat ya. Next Gimana Mas Wicak? Gimana? Ya. Tadi Mas Andi. Gimana Mas? Halo? Ya, kayaknya terlalu lompat itu. Oh, sebentar ya. Tadi kan kita berangkat dari sini ya. Ya. Kemudian definisi. Kemudian ini tadi. Kemudian inus. Type of sensor. Dan langsung masuk ke review programming. Oh ya. Nah, bisa saya lanjutkan ya. Jadi ini adalah program yang saya buat dulu. Artificial intelligence yang kita pakai metodenya yang jaringan saraf buatan. Nah, di sini yang bagian kiri itu adalah inputan datanya yang kita masukkan, yaitu ada 2 inputan yang saya gunakan di situ. Jadi ada data 1 itu untuk teh 1 karena dulu kami menggunakan sampel teh. Untuk data 2 itu adalah teh 2. Ya, tehnya sama. Ya ini dia yang kita menjadi masalah di sini karena kita sama-sama menggunakan sampel nih, sampelnya sama-sama teh. Apa yang bisa kita dapat dari sini nih? Apakah bisa nih program ini untuk mendeteksi teh itu? Atau kita harus butuh berapa kali sih pembelajaran yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Di tengah ini programnya seperti yang tadi yang rumusnya itu kita masukkan ke dalam sini. Ya, ini adalah bahasa LabVIEW ya, bahasa pemrograman LabVIEW. Jadi di dalam kotak itu adalah suatu pengulangan seperti kalau zaman sekarang tuh di C++ mungkin ya itu ada for seperti fungsi for di situnya. Nah, itu untuk pembelajaran dari
jaringan saraf buatan itu sendiri. Gitu. Lalu ditentukan di bagian kanan. Di bagian kanan itu ada namanya outputnya. Sebelumnya ada fungsi activation dulu sih. Fungsi activation itu untuk menentukan output apa yang dikeluarkan nantinya. Setelah diproses, di tengah ini, lalu di tengah ini juga diserahkan ke hidden layer. Hidden layer-nya ada di array situ. Setelah dia membentuk array itu, dideteksi tuh. Diaktifasi. Itu lebih ke condong kemana nih? Condong ke teh 1 atau ke teh 2. Karena kita menggunakan sampel teh. Gitu. Next. Nah, ini teh sampelnya ya, sampel kita ya. Next. Nah, ini pengenalan polanya seperti ini. Ini ada dari sensor-sensor ya, itu kita menggunakan 12 sensor. Masing-masing warna itu menandakan sensornya. Ini adalah polanya ini dari teh 1. Mungkin bisa next-nya bisa lihat kita teh 2-nya, Mas. Nah, ini teh 2, ini polanya. Hampir sama. Nah, ini dia. Makanya kita di sini butuh jaringan saraf tiruan, metode jaringan saraf tiruan untuk mendeteksi ini. Next. Nah, ini adalah user interface-nya yang dibikin oleh teman saya yang digunakan untuk memonitor dari hasil yang kita deteksi. Di tengah itu adalah hasil sensornya. Di mana di sini ada nilai collecting, ada purging, lalu ada flushing. Untuk flushing sendiri adalah untuk menetralkan sensor ya. Dari kita ambil udara dari luar, kita hembuskan ke dalam ruang sensor, chamber sensornya itu untuk menetralkan kembali ruang sensor. Nah, saat dinetralkan kembali itu ada namanya proses purging. Yaitu seperti ya kalau di grafik sih nanti turun gitu. Turun. Nah, setelah itu selesai, baru kita masukin sampel. Nah, baru nanti kita mulai lagi pengambilan data gitu. Dan di bawah itu ada sensor-sensornya, ada 12 sensor itu, ada MQ7, TGS, kebanyakan kita pakai TGS emang sih. Next. Nah, ini mungkin ada sedikit gambaran tentang bagaimana cara proses pengambilan data sampai dengan proses identifikasi. Mungkin sambil melihat videonya, bisa rekan-rekan sekalian bisa, kalau ada pertanyaan, bisa via kolom chat ke host, nanti kita akan pilih dan mana yang terpilih akan kita jawab untuk diskusi di sini. Jadi dulu nih dikerjakan bertujuh ya, Mas? Iya. Mas. Itu dikerjakan bertujuh, itu dibagi-bagi itu tugasnya. Ada yang bagian ekstraksi ciri, ada yang bagian bikin softwarenya, yang tadi bikin user interface-nya itu, ada yang bagian mekaniknya, bagian elektronis, dan bagian softwarenya. Ya, ini bisa jadi masukan atau inputan untuk rekan-rekan. Mungkin di sini ada yang masih mahasiswa, yang masih bingung nih mau ngapain nanti tugas akhirnya ya. Bisa jadi salah satu input ya. Iya. Mas. Nah, kita mungkin bisa lihatnya dari sisi lain ya, bahwa background-nya kan nanti ujung-ujungnya ini kan pakai artificial ya. Artificial intelligence-nya itu yang mungkin nanti di ke depan bisa lebih apa ya, kalau kita bilangnya di sini, mungkin kita jurusannya elektronik gitu ya kan. Iya. Cuman sebenarnya nanti di dunia kerja bisa beralih profesi, mungkin bisa di tempat-tempat e-commerce gitu kan, karena sebenarnya basic ANN-nya, basic machine learning itu ada hal yang sama gitu kan ya. Gitu ya, Mas. Iya, benar. Maksudnya di zaman sekarang yang ya kita tahu lah, karena pandemi ini kan juga setelah lulus juga bingung kayak kita mau ngapain, dan background kita mungkin elektronik, background kita mechanical gitu kan. Yang penting kita bisa
coba untuk lulus dari jurusan kita dan coba diaplikasikan dengan hal-hal terkini gitu, yang mungkin nanti bisa diaplikasikan di berbagai industri, gitu sih. Ya, betul. Ada slide lagi, Mas? Karena udah 1 jam lebih, mungkin ada sisa 4 menit lagi gitu. Ini implementasinya di mana aja sih? Nah, ini. Di mana sih implementasinya tadi? Ada di sini nih. Karena waktu itu saya nggak bisa bikin user interface yang bagus ya, jadi di LabVIEW saya bikin seperti ini. Dengan inputan data 1-2, itu ya tes 1, tes 2 tadi. Lalu nilai bobotnya yang di-input dari luaran juga menghasilkan waveform seperti ini. Nah, waveform ini yang membedakan tes 1 dan tes 2. Nah, apa sih? Ya, di sini tuh bisa kita lihat aja sih. Ya, lihat si biru ini, grafik biru dan merah itu membedakan ini yang biru tes 1 dan yang merah tes 2 begitu. Nah, data ini semakin akurat ketika kita harus memasukkan ini nilai iterasinya. Iterasi harus kita masukkan secara misal kita kasih 1000, nah itu bisa semakin akurat sih. Ya maaf, ini saya tidak bisa mendemokan secara langsung karena mungkin udah di laptop yang lama kali aplikasinya, jadi nggak bisa saya jalankan lagi. Next. Nah, ini mungkin yang aplikasinya di apa aja sih electronic nose itu? Mungkin bisa buat mendiagnosa medis, untuk monitoring kesehatan, gitu. Untuk lingkungan juga bisa. Lingkungan ini mengandung gas apa, juga bisa di industri makanan, deteksi gas-gas eksplosif, bahkan di space application juga bisa. Untuk semua ini ya, nggak cuma di lingkup kecil bagian mendeteksi apa-apa, tapi di lingkup semua industri kayaknya masuk sih electronic nose ini. Next. Nah, saya berharap setelah presentasi ini mungkin semua rekan-rekan di sini mendapatkan insight ya, mungkin apa setelah melihat ini, oh iya ya, saya punya ide nih untuk membuat suatu sistem menggunakan jaringan saraf tiruan seperti itu. Harapannya sih seperti itu sih dengan saya memaparkan tentang bagaimana electronic nose ini bekerja. Lalu next. Ya mungkin masuk ke bagian pertanyaan ya Mas Tio. Oke. Buat yang belum share pertanyaan untuk diskusi kita di sini, bisa lewat kolom chat. Sini udah ada pertanyaan yang masuk. Mungkin langsung aja ya Mas ya. Di sini ada pertanyaan bahwa saya bacaan aja. Halo Kak, saya mau bertanya untuk pembicara. Untuk mengetahui bahwa data aroma yang terdeteksi oleh gas sensor itu apakah cukup dengan unsupervised machine learning? Berapa banyak data dari aroma yang dibutuhkan agar sistem Innos itu tahu kalau aroma itu teh atau kopi misalnya? Terima kasih. Untuk perlu diketahui juga, ini metode yang saya gunakan yaitu metode Kohonen, di mana metode itu juga metode unsupervised learning. Jadi di situ saya tidak menggunakan data untuk learning-nya, tetapi saya menggunakan data untuk inputannya, dan itu berdasarkan dengan seberapa banyak data kita. Nah, itu kembali lagi ke data. Kalau kita semakin banyak memasukkan data, itu semakin akurat kalau konsep unsupervised seperti itu. Kalau bisa sih kita misal ingin pakai konsep unsupervised, harus data sebanyak-banyaknya. Ya kayak ini. Ini mungkin dulu agak merepotkan teman-teman saya ya, karena untuk pengolahan data ini saya menggunakan unsupervised. Jadi butuh data yang ribuan, bahkan ratusan ribu lah untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jadi untuk pengambilan data tersebut mungkin bisa lembur-lembur lah. Kita lembur-lemburnya lebih ke ambil datanya kalau dulu itu. Gitu, Mas. Iya, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya sih bedanya supervised sama unsupervised itu gimana ya Mas? Maksudnya lebih kan mungkin kita tahu ya di sekarang tuh ada kemarin sempat rame di
TV, di Netflix ya, masalah Social Dilemma, Mas. Mungkin tahu, Mas, film Social Dilemma yang bahwa bisa si AI ini bisa belajar sendiri, terus bisa lama-lama tuh dari medsos itu bisa mempolarisasi masyarakat gitu. Bahwa kalau kita sudah sering klik ini, nanti dia akan cenderung ke satu sisi saja, yang sisi lain akan dikasih suggestion yang memang bertentangan dengan hal yang dia pahami gitu. Berarti kan itu kan ada suggestion ya. Suggestion itu sebenarnya di medsos itu sebenarnya apakah sebagai feedback balik atau gimana ya? Kalau konsepnya suggestion yang kita terima di medsos, misal di Facebook kita ada iklan-iklan yang biasa kita buka di e-commerce. Nah, itu sebenarnya itu output-nya dari neural network itu di situ. Output-nya dia memberikan ini nih. Jadi ini yang biasa kita buka tuh ini nih. Nah, ini kita dapat data lagi. Jadi dia matching data. Kita biasa buka di misal kita habis searching belanjaan di e-commerce. Setelah itu e-commerce kita ternyata connect nih sama Facebook. Nah, itu Facebook itu menggunakan data itu untuk memasang iklan di halaman kita, di halaman Facebook kita. Dari data-data tersebut diterima oleh Facebook, lalu disimpulkan dengan Facebook bahwa kita sedang mencari barang-barang dengan kategori ini loh. Terus Facebook itu punya database ini loh, ada barang-barang misal lampu. Jadi kita habis searching lampu di e-commerce, kita cari untuk data-data itu digunakan untuk suggestion kita ditaruh iklannya gitu. Tapi situ sih. Halo, Mas Wicak kayaknya agak putus-putus tadi ya. Mas Wicak. Untuk ini ada 1-2 kali. Iya, boleh. Oke, silakan mungkin Pak. closing aja ya. Oke. Mungkin kita bisa closing aja. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Andika. Udah. Mungkin ada closing statement sedikit lagi. Closing statement ya. Oke, mungkin dari Mas. Boleh nih. Gimana? Boleh. Ya mungkin. Ya waktunya juga tinggal. Kuesioner ada nggak ya? Jadi misal setelah ini kita dapat ide insight apa aja nih setelah kita mendengarkan pemaparan tentang electronic noise. Mungkin nanti orang-orang yang datang di webinar ini bisa ada ide nih, ide apa nih bisa disampaikan ke Parsol mungkin untuk ke depannya gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Mas Andika. Sharingnya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang penting di saat ini sehat-sehat selalu, dan di tengah kondisi pandemi saat ini mungkin bagi rekan-rekan yang masih mahasiswa terus aja belajar mana yang kira-kira bisa menjadi pegangan nantinya setelah lulus gitu kan, dan coba bisa cari bidang-bidang yang memang atau hal-hal yang bisa lebih tidak spesifik ya, maksudnya berterima di semua industri gitu ya, karena tantangan ke depan akan cukup berat ya, kalau kita lihat sekarang. Salah satunya kan mungkin yang diaplikasikan dengan Mas Andika tadi bahwa memang background-nya elektronik, instrumentasi, tapi bahwa di tugas akhirnya memang mengkolaborasikan hal-hal yang memang sebenarnya itu hal yang bisa dipakai di semua industri. Jadi memang kita background-nya bisa jadi hanya dari elektronika gitu kan, maksudnya bukan yang computer science gitu kan, tapi kita bisa menjual hal itu untuk bisa diaplikasikan di industri. Mungkin harapannya bisa ke depan bisa meniti karir dari sesuatu atau industri yang memang sangat berbeda jauh dengan
jurusannya sekarang kita ambil. Ya, misalkan dari FMIPA tiba-tiba jadi masuk ke e-commerce gitu kan, itu sesuatu yang agak 180 derajat, tapi ada hal-hal yang bisa menjembatani itu kan, jadi yang kesamaannya gitu kan. Iya. Ya, oke, terima kasih bagi Mas Andika atas paparannya. Saya kembalikan lagi mungkin dari Mas Wicak, ada tambahan atau closing? Oke, terima kasih Mas Andika atas pemaparannya dan teman-teman yang sudah bertanya di pre-webinar pagi hari ini, dan mengingatkan sekali lagi jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang sudah kami sampaikan melalui kolom chat. Harapannya kita pun juga mendapatkan inputan dari teman-teman untuk perbaikan acara Pacol ke depan dan juga untuk hari ini tentunya, karena kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, tetapi tetap kita ingin mendengarkan kritik, saran maupun masukan dari sobat Pacol sekalian. Baik. Oh ya, mungkin minggu depan ada preliminary engineering design ya. Betul. Dari Hartman Mechatronics ya. Ya, untuk minggu depan dengan narasumbernya Insinyur Joko Wisnugroho ST. Nah, jangan lewatkan kesempatan untuk menuntut ilmu mungkin ya, atau kita ada forum berbagi, silahkan dimanfaatkan dan sebarkan ke teman-temannya untuk join pada acara kami di minggu depan tanggal 12. Ya, bisa dikulik-kulik juga masalah Hartman, karena di situ dia kliennya juga bukan klien sembarangan ya. Banyak perusahaan-perusahaan nasional yang sudah mempercayakan produk-produknya dan menjadi klien si Hartman itu untuk bisa dikerjakan dan didesain dan diaplikasikan oleh Hartman gitu. Ya, Oke, betul. makasih semuanya. Foto dulu. Oh, foto dulu ya? Iya, foto dulu. Kita foto dulu sebentar. Yang bagi yang bisa menyalakan kamera, boleh dinyalakan kameranya. Ya, ambil dulu. 1, 2. Oke. Saya kira cukup. Terima kasih atas partisipasi Sobat Pacol sekalian, dan mohon maaf atas kekurangannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Andika bisa tinggal di tempat sebentar.